Jadi kami melaporkan karena memang untuk data itu sudah masuk di dalam Stranas KPK yang harus kita tindak lanjuti. Juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Kemudian setelah saya menjadi menteri, saya berkonsentrasi untuk bagaimana perbaikan data bisa sesegera mungkin, karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial. KPK selalu mendorong ya agar data masyarakat yang kurang mampu miskin itu ditunggalkan jadi jangan ada data lain selain DTKS itu yang menjadi acuan ketika dalam penyaluran bentuk-bentuk bantuan sosial ya, supaya itu disatukan, karena itu tadi ini orangnya yang ada orangnya sama di ketika data itu dan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih ya, dan ada ya tidak tertutup kemungkinan ketika kalau ada data ganda penerimanya juga nanti mungkin ganda, ya syukur-syukur kalau nyampe kepada yang berhak menerima, tetapi kalau datanya ganda yang satu kemudian disalahgunakan, itu kan yang menjadi potensi terjadinya kecurangan. Selamat datang di belantara bansos yang dengan segala sengkarutnya dan dugaan penyimpangan, penyelewengan yang begitu masif. Pernah itu awal-awal dulu sebelum ada corona aja sudah sering bermasalah. Dan itu juga berkaitan dengan terbongkarnya kasus bansos di KPK itu justru berawal dari soal permainan data. Awal-awal itu ketika ya corona itu data masih agak disuplai, tapi kemudian perjalanan dari bulan ke bulan semakin tertutup, kemudian KPK curiga. Ini pasti ada masalah, diminta data aja kok sulit, gitu kan. Awalnya justru itu, kecurigaan KPK itu waktu itu. Dan terbukti bahwa kemudian apa yang dikatakan oleh Bu Risma kemarin itu adalah 21 juta yang diduga fiktif atau double. Nah ini kan sudah jelas itu sebenarnya bahwa korupsi itu salah satu indikasinya adalah ketertutupan. Dan itu ketika KPK mulai curiga, awal-awal itu kemudian karena data aja mulai tidak sinkron, ketika ditanyakan ini kok tidak sinkron malah tidak dijawab, gitu. Maka KPK curiga pasti ada apa-apa, kemudian katakanlah radar penyadapannya dikencengin dan akhirnya bisa nangkep OTT itu. Jadi sebenarnya tidak kaget kalau kemudian Bu Risma menyampaikan itu, karena apa? Sumber data itu tidak mengambil dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil yang berbasis EKTP yang sudah dimulai sejak 2014 saja tidak dipakai itu loh. Itu kan kelihatan pada posisi ini data apa yang dipakai oleh Kementerian Sosial ini ketika tidak mau pakai data kependudukan yang ada di Dukcapil. Dan ketika Bu Risma setelah dilantik, saya dengar bahwa kemudian menemui atau mengundang Pak Judan Arif, Dirjen Dukcapil, untuk disinkronkan. Ketika ini Bu Risma menjabat baru berapa bulan ini aja kan sudah langsung bisa melakukan penyisiran 21 juta yang ganda. Jadi ini kalau toh ini mau dituntaskan, mestinya saya minta KPK ini ditelusuri lebih dalam, dan untuk apa data ini ganda dan kemudian berapa uang yang sudah disalurkan berkaitan dengan ganda ini. Karena saya yakin yang menikmati ini bukan penduduk atau warga ini. Kalau ini ada penyaluran terhadap 21 juta orang ini, pasti ya oknum-oknum lagi yang menikmati, karena pasti tidak nyampe kepada orang yang didobel nama. Misalnya katakanlah Boyamin ada 4 nama, yang dapat kan cuma 1, yang 3 kan pasti nggak dapat. Itu kan cuma dirubah begini, tanggal lahir, di alamat gitu. Karena saya juga punya catatan ini, misalnya pejabat kita ini aja saya punya data 2 KTP dan 2 kartu keluarga loh. Ada oknum pejabat ini di ini yang masih menjabat sekarang ini. Saya kemarin dapat ini 2 KTP dan 2 KK. Bayangkan seperti itu, apalagi masyarakat yang kemudian di Papua yang tidak tahu menahu, yang letaknya di hutan segala macam, itu nggak pernah tersentuh oleh bansos itu.
Diungkapnya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial, Bansos oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini dianggap sebagai upaya mempertontonkan ketidakberesan kinerja Juliari Peter Batubara yang berasal dari partai yang sama, yaitu PDIP. Dengan diungkapnya 21 juta data ganda oleh Risma sama dengan mengungkap bobroknya menteri sebelumnya, Juliari, atau justru mempertontonkan ketidakberesan kinerja Kemensos sendiri, ujar pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada kantor berita politik Ermol, Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021. Menurut Saiful, ketidakberesan kinerja di Kementerian Sosial maupun kinerja Juliari tersebut dapat dianggap menjadi skandal yang membuat Bansos bisa menjadi bancaan jika banyaknya data ganda tersebut. Jangan sampai justru dengan adanya data ganda justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saya kira KPK harus tetap mengawasi dana Bansos ini, pungkas Saiful. Kementerian Sosial Kemensos telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melaporkan hasil perbaikan data penerima Bansos kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Alhamdulillah sesuai janji saya, April, saat itu kami bisa menyelesaikan untuk perbaikan datanya. Dan hasilnya adalah seperti sudah saya sampaikan, 21 juta data itu ganda dan kami tidurkan, ujar Risma kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 30 April tahun 2021. Dengan adanya 21 juta data lebih dinonaktifkan, Kemensos meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan data tambahan untuk bisa diberikan bantuan yang tidak terdata di data kependudukan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini diminta untuk tidak sekadar melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK perihal 21 data ganda, tapi harus menindaklanjutinya secara serius. Politisi PKS Muhammad Nasir Jamil menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Risma seperti seorang pemain bola yang menendang bola ke gawangnya sendiri. Itu kalau dalam bahasa kami di Aceh itu tendang gol di gawang sendiri, ini gol bunuh diri, kata Nasir ketika berbincang dengan kantor berita politik Ermol, Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021. Untuk menghindari opini liar publik bahwa Risma sedang melakukan pencitraan atas laporan ini, Nasir mengusulkan agar mantan wali kota Surabaya itu menindaklanjuti laporan tersebut ke aparat penegak hukum. Bukan sebatas laporan semata ke KPK. Ya makanya harapan kita, harus ikut institusi aparat penegak hukum. Ini kan bukan hanya soal data ganda saja tapi ada penerimaan manfaat, siapa yang diuntungkan dengan data ganda itu secara material, katanya. Jangan sekadar melaporkan ada 21 juta data ganda, ya harus ditindaklanjuti juga, sehingga tidak terkesan ini sebagai pencitraan, demikian Nasir Jamil.